Awan kelabu menyelimuti Dusun Jeruju, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dengan peristiwa pembunuhan yang terjadi di dusun tersebut. Seorang pria di kawasan itu meregang nyawa lantaran dibunuh oleh istrinya sendiri. Pelaku tega membunuh dan memutilasi kelamin suaminya. Lantaran kesal, sang suami tak memberikan nafkah lahir batin. Minggu pagi 23 Februari 2020 lalu menjadi hari naas bagi seorang pria bernama Halidi. Warga Dusun Jeruju, Desa Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah itu harus meregang nyawa setelah dibunuh oleh perempuan yang menjadi pendamping hidupnya selama ini. Tragisnya, Lina membunuh lalu memotong kelamin suaminya sendiri. Berdasarkan pengakuan pelaku, pembunuhan itu terjadi lantaran dirinya emosi kepada sang suami yang dianggapnya tidak pernah memberikan nafkah lahir batin. Pembunuhan sadis itu bermula saat pelaku yang sudah kehilangan kesabaran membunuh sang suami menggunakan pisau dapur saat korban tengah terlelap tidur. Mengetahui suaminya telah tewas, pelaku kemudian membawa jasad korban keluar rumah. Tak disangka pelaku melanjutkan aksi kejinya dengan memotong kelamin sang suami. Menurut polisi, pelaku melakukan pembunuhan dalam kondisi sadar, namun dengan emosi yang begitu memuncak. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebilah pisau, pakaian korban, dan pakaian pelaku. Motif pembunuhan ini dikarenakan kekesalan terhadap tingkah dan perilaku suami, tambah lagi suami tidak kepada istri selama Emosi yang terpendam sekian lama membuat Lina gelap mata dan nekat menghabisi nyawa Halidi, suaminya sendiri. Lina pun kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Frans Saidi, Turnback Crime, RTV. Tanpa rasa penyesalan, Lina tega membunuh dan memotong alat kelamin suaminya karena tak diberi nafkah lahir batin. Kepada tim liputan Turnback Crime, Lina menceritakan tentang perbuatan kejinya terhadap sang suami. Tak ada yang menyangka, Dusun Jeruju, Desa Pasanan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dibuat gaduh oleh aksi pembunuhan sadis terhadap seorang pria. Betapa tidak, pelakunya tak lain adalah istri korban bernama Lina, perempuan 34 tahun yang tega menghabisi nyawa pasangan hidupnya sendiri. Kami pun mendatangi Mapores Pulang Pisau untuk menemui pelaku. Di kantor polisi tempatnya ditahan, Lina mengakui semua perbuatannya. Alasan Lina membunuh sang suami juga terkuak. Pelaku kesal dengan suaminya lantaran korban tidak pernah lagi diberi nafkah lahir dan batin. Lebih miris lagi, berdasarkan pengakuan Lina, ia seperti tak menyesali semua perbuatan kejinya membunuh serta memotong kelamin Halidi. Kalau saya sadar, mungkin habis sampai di sini saja. Itu nggak ada rasa menyesal lagi, nggak ada. Ya. Untuk sekarang, perasaan menyesal? Jadi motif ibu melakukan ini karena kesal melihat? Kesal nggak merasa nggak ada harga dirinya sama istri ya. Sudah jadi jahil, sudah dari batin, nah. Meski awalnya Lina berdalih, saat olah tempat kejadian perkara, polisi akhirnya dapat mengungkap kasus pembunuhan ini. Mujur tidak boleh diraih, malang tidak boleh ditolak. Takdir Lina akhirnya mengantarkannya ke penjara lantaran tega menghabisi nyawa suaminya sendiri. Akibat aksi kejinya itu, ia harus membayar dengan menghabiskan sisa hidupnya di balik penjara. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah,
Frans Saidi, Turn-Back Crime, RTV. Sementara di Lampung, seorang istri nekat memotong alat vital suaminya saat korban tengah tertidur pada pertengahan Juni 2015 lalu. Pasca kejadian, pelaku langsung kabur membawa serta anak mereka yang masih balita. Memiliki istri yang perhatian dan sayang kepada pasangannya tentu menjadi idaman setiap suami. Namun, siapa sangka pada Senin dini hari 15 Juni 2015 menjadi hari yang naas bagi seorang pria bernama Endang. Endang hanya bisa terbaring lemas di Rumah Sakit Umum Handayani, Lampung dan harus mendapat perawatan intensif setelah alat vitalnya dipotong sang istri ketika ia sedang tertidur pulas di rumahnya di Kecamatan Waitenong, Lambar, Lampung. Pria 51 tahun itu dibawa ke rumah sakit oleh warga desa Pajar Bulan, Lampung Barat. Saat ditemukan, kondisi korban bersimbah darah dan alat kelamin yang sudah terpisah. Di samping korban, juga ditemukan sebilah senjata tajam. Sang istri usai melakukan kejinya langsung kabur dari rumah dengan membawa serta anaknya. Polisi kemudian menangkap pelaku bernama Endah yang mengaku mendapat bisikan gaib untuk memotong alat kelamin suaminya. Namun menariknya, motif atau alasan pelaku kemudian berubah saat di pengadilan. Endah berdalih jika dirinya nekat melakukan aksi kejinya itu lantaran suaminya memiliki sifat kasar dan diduga berselingkuh dengan perempuan lain. Endah pun kini harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dari Lampung Barat, Lampung, Ponidi Yusuf, Turn-Back Crime, RTV. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tak selalu dilakukan sang istri. Karena di Karawang, Jawa Barat, seorang suami menghabisi nyawa istrinya dan juga memutilasi. Alasannya, ia tak tahan mendengar rengekan istrinya yang terus-menerus meminta mobil. 7 Desember 2017. Ketenangan Desa Ciranggon, Kecamatan Majalaya, Karawang, Jawa Barat terusik dengan penemuan sesosok mayat. Yang mencengangkan, mayat yang telah hangus terbakar ini ditemukan tanpa kepala dan kaki, alias dimutilasi. Berdasarkan hasil uji forensik tulang panggul korban, polisi pun memastikan korban berjenis kelamin wanita dan berusia sekitar 20 tahun. Polisi juga mendapati tato di bagian dada dan punggung korban. Sketsanya kita lihat di bagian depan, di atas payudara tepatnya, ada tato bertuliskan Rolling Stone di atas dada, di atas payudara korban. Kemudian di bagian belakang, di punggung sebelah kanan, ada tato seperti seorang perempuan sedang menunduk dan dalam posisi duduk memiliki sayap seperti kupu-kupu. Hanya berselang 3 hari dari penyebaran ciri-ciri korban, seorang laki-laki bernama Muhammad Kolil mendatangi polisi dan melaporkan hilangnya sang istri dengan ciri-ciri yang mirip dengan korban mutilasi. Ternyata, mayat perempuan ini benar merupakan istri Kolil, yaitu Siti Saidah alias Nidia. Namun, kedatangan Kolil yang mencari istrinya di hadapan polisi ternyata alibi belaka. Penyelidikan polisi terhadap Kolil akhirnya menguak misteri mayat mutilasi ini. Pria berusia 23 tahun inilah yang ternyata tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pembunuhan terhadap Ningdi dilakukan Kolil 4 Desember lalu di rumah kontrakan mereka di Kampung Sukamulya, Teluk Jambi Timur, Karawang. Entah apa yang merasuki pikiran Kolil sehingga tak hanya menghabisi nyawa istrinya yang berusia 21 tahun, ia juga memutilasi tubuh sang istri yang bekerja sebagai sales di salah satu properti ternama di Karawang ini menjadi 3 bagian. Malam naas itu, pasangan muda ini terlibat pertengkaran hebat. Menurut pelaku, pertengkaran ini lantaran Nindi terus merengek minta dibelikan mobil. Emosi yang meluap membuat pelaku memukul korban di bagian leher hingga terjatuh dan kepalanya terbentur lantai.
Saat diperiksa, kondisi Nindi ternyata tak lagi bernafas. Dalam kondisi bingung, pelaku membiarkan mayat istrinya di dalam rumah kontrakan selama semalam. Keesokan harinya, pelaku membeli golok dan plastik hitam besar. Ia pun punya ide yang di luar nalar manusia, yaitu memutilasi istrinya menjadi 3 bagian dengan tujuan agar mayatnya mudah dibawa. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membuang potongan tubuh istrinya di 3 tempat berbeda. Potongan kepala dan kaki korban dibuang di Curug Cikentis, Loji, Kabupaten Karawang yang berjarak 3 km dari lokasi kontrakan. Kemudian keesokan harinya, 6 Desember, pelaku membawa tubuh korban ke lokasi lainnya yang berjarak 10 km dari rumah kontrakan mereka. Disinilah Kholil membuang serta membakar tubuh korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku juga sempat membakar sejumlah identitas korban di lahan dekat kontrakan keduanya. Tak ada kejahatan yang sempurna. Meskipun telah berupaya menghapus jejak dengan memutilasi, membakar jasad dan membakar identitas korban, namun perbuatan keji Kholil akhirnya tetap terungkap. Di hadapan polisi, Kholil mengaku membunuh istrinya lantaran kesal. Nindi terus menuntut dibelikan mobil. Hal ini dirasa berat bagi Kholil yang bekerja sebagai office boy. Motif dilakukannya pembunuhan kemudian diiringi dengan mutilasi dan pembakaran adalah unsur sakit hati. Yang pertama, sang istri selalu menuntut hal-hal yang tidak disanggupi oleh suaminya, meminta sesuatu yang tidak sanggup dipenuhi oleh suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat cekcok atau bertengkar itu selalu melakukan penghinaan terhadap orang tua dari si suami sehingga suami merasa sakit hati sehingga. Sementara itu orang tua korban masih tidak bisa menerima nasib tragis yang dialami putri mereka. Mereka pun meragukan alasan Kholil menghabisi nyawa Nindi lantaran tak tahan mendengar rengekan sang istri untuk dibelikan mobil. Pasalnya, menurut Saryadi, ayah Nindi, putrinya tersebut pernah mengungkapkan keinginan untuk menyicil mobil sendiri. Gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan dirasa Nindi sudah cukup untuk membayar angsuran mobil tanpa harus meminta dibelikan suaminya. Sebaliknya, Saryadi yang tinggal di Pati, Jawa Tengah justru mengungkapkan curhatan hati Nindi tentang tingkah laku suaminya. Beberapa bulan sebelum tewas, rupanya Nindi pernah kembali ke rumah orang tua dengan membawa bayinya lantaran kesal telah menangkap basah suaminya berselingkuh. Belakangan, polisi pun menemukan sepucuk tulisan Nindi yang memperkuat dugaan perselingkuhan suaminya. Dalam secari kertas yang disimpan di lemari korban, Nindi mengungkapkan keinginannya untuk berpisah karena sang suami lebih menyayangi perempuan lain dibanding istrinya. Adanya kecurigaan orang ketiga dalam rumah tangga juga sempat diunggah Nindi di akun Facebook miliknya. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada seorang perempuan. Motif sesungguhnya dari pembunuhan ini memang masih terus didalami polisi. Namun apapun alasannya, kini Kholil harus menghadapi ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Berawal dari cinta, berujung dengan petaka. Itulah yang terjadi pada kisah cinta Kholil dan Nindi. Tak ada yang menyangka, perkenalan melalui Facebook yang dilanjutkan dengan mengikat janji suci 3 tahun silam justru berakhir dengan tragis. Kholil memang mengaku menyesali perbuatannya, namun nasi telah menjadi bubur. Penyesalan ini tentu terlambat. Kenyataan kelam telah tercatat. Nindi tewas di tangan suami yang pernah berjanji sehidup dan semati dengannya. Tim Liputan untuk Turn Back Crime RTV.
Pembunuhan yang disertai kasus potong kelamin juga dilakukan oleh sepasang suami istri di Bandar Lampung. Sang suami mengajak istrinya untuk membunuh seorang pria yang diketahui sebagai mantan kekasih sang istri hanya karena menduga korban telah memperkosa istri pelaku saat mereka merajut kasih di masa lalu. Penggerebekan rumah milik pasangan suami istri RD dan NR di Kampung Penumangan Baru, Tulang Bawang, Lampung, membongkar aksi keji yang dilakukan pemilik rumah. Barang bukti yang disita polisi menguak sebuah kisah pilu yang dialami seorang pria bernama Rudi. Polisi yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini menemukan fakta mencengangkan. Pembunuhan ini tergolong sadis karena pelaku merupakan pasangan suami istri. Tak hanya menghilangkan nyawa, namun juga tega memotong alat kelamin korban yang merupakan mantan kekasih pelaku berinisial NR. Untuk menghilangkan jejak, kedua pasutri itu kemudian membakar mobil minibus milik Rudi. Dari hasil penyelidikan, kasus pembunuhan ini berlatar belakang dendam karena korban diduga pernah memerkosa NR sebelum dinikahi RD. Dendam itulah yang membuat RD gelap mata hingga mengajak istrinya untuk ikut menghabisi nyawa korban. Amarah dan dendam telah terpuaskan. Namun, aksi keji pasangan ini telah menjerumuskan keduanya ke dalam persoalan hukum yang justru membuat mereka harus hidup terpisah di dalam penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Nidi Yusuf, Turn Back Crime, RTV.